Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum bi tahiyatil Islam, tahiyatan min indillahil mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama yang mengajak kepada kita semua sedak tiang miring teparang-barang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena tiang pelungguh senamian masih teicanin kesehatan, masih diberikan usia, sila temanfaatan, selapu nikmat masih teican tipak tiang pelungguh senamian niki ke segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kehidupan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dait sinentuang kebahagiaan ataupun kesusahan atau penderitaan kita nanti pada hari kiamat ialah apa yang kita kerjakan di kehidupan dunia kita ini. Jangan pernah anggap remeh kehidupan tenika, karena setiap desah nafas Allah akan tanya nanti pada hari kiamat. Setiap ayunan langkah kaki itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena akan datang suatu masa di mana masa itu mulut manusia akan terkunci dan yang akan bersaksi pada hari itu ialah tangan dan kaki manusia. Maka tidak ada satupun lekan sopok perbuatan si gawena si panjak manusia kecuali gina ketuan si Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan oleh tangan ini, tidak ada satu kedip mata pun yang dilakukan oleh mata kita, tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan oleh setiap anggota tubuh kita kecuali akan nampak nanti, akan nyata, akan jelas. Tidak ada yang akan ditutup-tutupi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ampun blek syukur ta hadratal muhtaramin rahimakumullah lek kelam si emangkin niki, karena ita si hadir le tempat niki mele ita ngeraang angan teh, mele ita langkahang nain teh, mele ita nyesayang sebagian kesempatan teh untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mengaku dirinya beriman, setiap orang yang mengaku dirinya Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, karena kita pada malam hari ini berkumpul dalam rangka menjalankan salah satu daripada kewajiban kita sebagai umat Islam, patut blek syukur daripada sida Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk di antara golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang semoga mudah-mudahan tercatat sebagai orang yang telah pandai mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ngene molah pelungguh de lekang nain de lekan balik tipak masjid niki, begitu pelungguh meringankan langkah kaki dari rumah menuju tempat niki dengan penuh harap semoga begitu juga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki tiang pelungguh untuk masuk ke dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini, yang bukan hanya saja untuk mengajarkan kita bagaimana cara kita beribadah dengan benar. Manusia yang diutus ke muka bumi ini bukan hanya mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengenal Rabb kita dengan benar, bagaimana kita berkeyakinan bertauhid dengan benar, tetapi dialah juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk mengajarkan kita adab, mengajarkan kita akhlak,
mengajarkan kita sopan santun, sehingga Islam itu mampu tersebar sebagai agama rahmatan lil alamin yang bisa diterima oleh semua kalangan umat manusia. Itu didirikan, ditegakkan karena kemuliaan daripada akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagian ini tidak bisa dihilangkan darinya. Ya, bagaimana kita berkeyakinan dengan benar, ya, atau belajar ilmu tauhid arana, bagaimana kita beribadah dengan benar atau belajar ilmu syariat arana, ya, kita sempurnakan diri kita dengan bagaimana cara kita berakhlak dengan benar. Itulah yang dikenal dengan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Dan Abu salah sopo yang antara setelu ini kurang. Ulung udah cekat berkeyakinan tauhid dah paten mantap angkun ilmu tauhid dah. Lagu ndek dua ibadah, ndek dua solat, ndek dua puasa. Pelih itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagus mantap keyakinan ta, bagus amaliyah ibadah kita. Logo pergaulan te si bilang jelo adab te kanca manusia dena ara, adab te pada sida Allah dena ara, adab te pada sida Rasul dena ara, pelih itu endah. Ya, maka oleh karena itu hadratan muhtaramin rahimakumullah, karena yang tiga ini berkaitan, hendaklah kita mempelajarinya dengan sabar, dengan tekun sampai tahu, sampai tahu ngamalang ya. Ya, ilmu tauhid, ilmu syariat atau ilmu fiqih, yang ketiga ilmu akhlak atau tasawuf. Hadratal muhtaramin rahimakumullah, berbicara tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikan sebentar lagi akan banyak perayaan-perayaan sebagai salah satu bentuk wujud rasa syukur umat Muhammad, ya, karena diciptakannya sebagai umat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan itu dimanifestasikan, diungkapkan dengan berbagai macam cara. Ada yang bersolawatan, ada yang membuat kajian, ada yang tausiah dan sebagainya. Ya, niatkan itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai salah satu bentuk wujud cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang terpenting hadratal muhtaramin rahimakumullah, tidak cukup dengan hanya semangat merayakan hari-hari besar umpamana perayaan Maulid, ya. Kita tidak cukup hanya dengan melaksanakan acara-acara itu. Yang terpenting ngumbe ongkunta bermaulid le setiap kehidupan tah, itu yang paling penting. Ya, maulid itu bukan acara tahunan, tetapi maulid itu setiap desah nafas kita hadirkan ada di sana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap perkataan kita berusaha mencontoh bagaimana perkataan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap perbuatan tingkah laku kita berupaya untuk mencontoh tingkah laku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai niatan di dalam hati bagaimana kita berupaya semoga sehingga hati kita ini bersih dengan mencontoh hati indahnya hatinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dicintai oleh semua orang. Bukan hanya dicintai oleh istrinya saja, bukan hanya dicintai oleh anak-anak beliau saja, tetapi dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Coba fikirkan, ya, namun termikir-mikir, karena ini sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir, ya, dari keluarga yang biasa-biasa sederhana, belum lahir beliau adalah seorang yatim, berneneman bajang beliau sudah yatim piatu, bisa tumbuh sebagai manusia yang penuh dengan prestasi, ya, tumbuh besar penuh dengan prestasi, dan tidak cukup hanya itu, dicintai. Kan ini seluruh manusia pada waktu itu mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa aja kelebihan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang ada pada sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga semua orang mencintai beliau?
sampai tidak jarang di antara musuh-musuh beliau berbalik menjadi tunduk dan cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasianya? Itulah yang harus kita cari tahu. Ternyata konsepnya apa? Ada pada firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, inilah yang harus kita coba ikuti. Inilah yang harus kita coba hadirkan dalam setiap kehidupan kita. Jadi ndekna pas waktu Rabiul Awal doang tau teringat baginda Rasul. Bukan hanya pada Rabiul Awal saja kita mau menteladani baginda Rasul, salah beliau itu. Ya, menteladani Rasul itu setiap hari di dalam sendi kehidupan kita, kita berusaha untuk mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan contoh, berusaha dengan sempurna mencontohi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dendek separuh-separuh doang. Terkadang arak dengan yang si mencontoh baginda Rasul hanya dari segi berpakaiannya saja. Ya, lamun wah pada pakaiannya kenca berpakaiannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wah parana dina paling mencintai baginda Rasul. Ya, ada orang yang mencontoh baginda Rasul dari penampilan saja, dari casing saja. Lamun tuah belo misalkan bawa tuah paranta diri itu wah paling mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari semuanya kita berusaha mencontohi meneladani baginda Rasul. Dari segi berpakaian lamun tabau meneladani baginda Rasul, alhamdulillah kita berusaha. Lihatkan segi tampang rupawan ya baginda Rasul kita berusaha. Ya, mencontohi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan yang paling terpenting dari semuanya itu ialah bagaimana keseharian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga lisan beliau. Lamun berkata-kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nek nuwah nyinggung dengan. Kalaupun beliau ingin menegur seseorang, beliau berusaha mencari jalan agar orang itu tidak jatuh martabatnya ketika ditegur. Ini contoh yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mencintai tetangganya, bagaimana beliau mencintai keluarganya, bagaimana bahkan kita diajarkan bagaimana kita bersikap terhadap orang yang tidak seiman dengan kita. Semua dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hadratul muhtaramin rahimakumullah, wah sejauh mana kita mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dari segi berpakaian apakah kita sudah mencontoh baginda Rasul? Dari segi penampilan apakah kita sudah mencontoh baginda Rasul? Ya. Dari segi tutur kata akhlak apakah kita sudah mencontoh baginda Rasul? Nah, ini dia. Terlebih lagi kalau kita mau lebih dalam memasuki ya kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana adab beliau, akhlak beliau bersama istri-istri beliau bersama anak-anak beliau. Makanya dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa altafahum bi ahlihim. Ya, ciri-ciri kesempurnaan iman sopok manusia ino ndek nasi palang sugi, ndek nasi palang nurut pakaian, ndek nasi paling nurut casing. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan? Ahsanuhum khuluqa, si paling bagus akhlakna. Ni pakaian terduang misalkan jubahan te mantap, gamis te mantap, misalkan imamah te mantap, tapi setiap perkataan yang keluar dari lisan kita selalu saja menyakiti hati teman-teman kita, selalu saja menyakiti, menyinggung perasaan orang-orang terdekat kita. Masih jauh itu hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lamun tamai salam baqamu baqai ya. Nah, masih jauh itu. Terus ngaku diri cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini pemahaman yang kurang tepat yang seperti itu. Nih, ya ampun tak ajar angkat bijajarin teh sidayang bijajarin teh nih. Ya, ampun tenyidayang bijajarin teh ino ndek tak apa ngajar ite kaswan tipa aja si bacaan si dayang teh si bacaan ndek napa tekaswan dula iten didik anak teh ante anda terbiasa
besida tipak dengan lain, nebetiang berenggih tipak dengan lain. Karena itulah pelajaran yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berusaha bertutur kata yang baik. Lamun dia ada bau ngerawasi bagus, teduk. Kan itu ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Kalau engkau mengaku dirimu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hanya dua pilihannya, ucapkan yang baik atau diam. Lamun dia tabau nyelesaian masalah dengan kalau kita tidak bisa memberikan solusi kepada orang lain, kalau kita tidak bisa mengeluarkan perkataan yang baik kepada orang lain, pilihan yang kedua pilih teduh, diam. Ya. Nah, dari ini saja, dari satu hadis ini saja ngombe ukun praktek tu saya bilang jelo. Ya. Ini kadang-kadang endek kita senang bicara yang sia-sia. Lamun tengah raos si narak manfaatnya jedemen itu. Netejak kita ngaraosang ilmu si dengan pengantokan itu. Kata pendek. Hah? Lamun netejak kita raosang agama si dengan ngantok-ngantokan di ina, wam-wamang di ina. Netejak ngaraosang si bermanfaat si dengan ya diri na bahas dengan ni. Coba ngaraosang dengan jadi cigah embe kelekan cigah dengan si ngupi setermos. Dia ngantok-ngantok. Ya, toko lebo si seke pindah tipa bos si seke si demena si culuk kena. Ya, ngeraosang si sia-sia. Ini bukan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, mungkin hadratan muhtaramin rahimakumullah, mari kita mencoba, ya. Melalui momen Rabiul Awal ini tepupuk semangat dah. Tekumpulang semangat ini ante temele betul-betul meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari segala sisi. Bukan hanya cara berpakaian saja, bukan cara berpenampilan saja, tetapi akhlak beliau juga harus kita berusaha ikuti. Nggih. Nah, maka kaitannya dengan itu hadratul muhtaramin rahimakumullah, kalau mesti mangkin niki tiang ingin mengajak kepada kita semua untuk membaca beberapa buah hadis yang berbicara tentang fadilah salawat. Kenapa kita harus bersalawat? Karena salawat itu salah satu bentuk wujud cinta, bukti seseorang kepada orang yang dicintai. Pada mada pelunggu dan sudah masih bajang lai kemele anda doang jadi buah bibir. De toko le tono kenca batur de lak Siti jadi sebutan. Misalkan kalau Siti nama cewek pelungu dah kebetulan lain. Toko le bo si tono Siti malak. Toko le bo si le untas Siti malak. Le barat Siti malak. Siti diri. Kumbena karena dia tidak bisa membendung perasaannya sehingga tetap terucap di lisannya nama-nama yang dicintai itu. Nah, begitu juga lamun tetu cinta tipe baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mari buktikan kecintaan kita itu dengan sering-sering menyebut nama beliau. Dan menyebut nama beliau itu akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan hikmah, ya. Dan cara kita menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah yang diajarkan kita melalui salawat. Nah, perbanyak salat pada bulan Rabiul Awal hadratul muhtaramin rahimakumullah. Sampaikan salam peluh kepada baginda Rasul, ya, dengan memperbanyak salawat. Man salla alayya wahidatan, saya bersalawat tipa aku, pengendika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi asyara. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas salawat yang kita sampaikan itu dengan 10. Satu kali salawat kepada baginda Rasul, Allah balas dengan 10 kali salawat. Dan salawat yang Allah berikan kepada kita itu ampunan. Jadi angkun bersalawat itu bukan baginda Rasul butuh doa keselamatan, tidak. Bukan baginda Rasul dipenuhi dengan dosa lalu meminta kepada umatnya untuk memohonkan ampun kepada Allah, tidak.
Lekan lae sampai jemaah suleanna Rasulullah itu tetaplah manusia yang paling spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lekan lae baginda Rasul itu memiliki julukan maksum, manusia yang terbebas, yang terhindar dari dosa. Jadi salah pemahaman dengan kalau kita berselawat itu menandakan bahwa Muhammad masih membutuhkan pertolongan ampunan dari umatnya kepada Allah atas dosa-dosanya. Salah besar yang seperti itu. Justru sebaliknya, dengan kita berselawat kita akan menjadikan diri kita sebagai manusia yang mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara salawat yang kita baca. Hadratal muhtaramin rahimakumullah, dalam sebuah riwayat dikatakan qala ba'd sahabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, sallallahu ashran liman shalla alayka marratan wahidah hal dzalika liman kana hadiral qalb, ya, dikatakan la bal huwa likulli musallin ala ghafilin wa yu'tihi Allahu amthal al-jibal wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu wa amma idza kana hadir al-qalb waqta as-salah alayya fala ya'lamu qadra dhalika illa Allah ta'ala. Hadratal muhtaramin rahimakumullah, lihat penjelasan hadis berikut dikatakan, ya, berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam satu kali, lalu Allah akan balas dengan 10 kali. Apakah itu syaratnya harus dengan menghadirkan hati atau tidak? Ya, ini pertanyaan yang muncul. Apakah berselawat itu harus disertai dengan hati atau tidak? Artinya ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu harus memilu atente atau endek? Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah dikatakan la, tidak. Ketika engkau berselawat hatimu tidak perlu ikut. Artinya apa? Kita berselawat dengan kelalaian kita. Misalkan sambil-sambil leka-leka bernyanyi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Todak-todak teduang berselawat umpamana, atau seperti umpamana pelungguda sambil bernyanyi-nyanyi berselawat-selawat, misalkan sallallahu ala Muhammad, kada pelungguda melenda nurut-nurutan kaset umpamana seperti itu, tidak disertai dengan hati, ya. Apa dikatakan? Bal huwa likulli musallin ala ghafilin wa yu'tihi Allahu amthalal jibal. Dengan engkau bersalawat dengan mulutmu saja, meskipun tidak diiringi atau tanpa diiringi oleh kehadiran hati, ya, apa dikatakan? Tihillahu amthalal jibal, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas salawat yang diucapkan oleh lisan kita itu amthalal jibal, seperti gunung. Satu salawat. Dan dari satu salawat yang kita kumandangkan dengan tanpa diikuti oleh hati itu, wal malaikatu tad'u lahu, para malaikat itu mendoakan kepada orang yang bersalawat itu, wa tastaghfiru lahu, dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lekan salawat sekedar terbaca doang tanpa harus disertai dengan hati. Artinya apa? Selalu angte ya salawat ini. Meskipun dengan kita hanya selalu ang doang, Allah akan hargai selawat kita itu. Ya, tahu kelebihan siaran berselawat. Dikatakan apa? Engkau berselawat dengan tanpa menghadirkan hati, Allah akan menganugerahkan kepada engkau kebaikan seperti gunung. Dan para malaikat mendoakanmu dan memintakan ampun bagimu. Coba. Ini keutamaan salawat dengan tanpa disertai oleh hati. Bagaimana sekarang kalau kita bersalawat, hati kita ikut? Hati kita ikut. Ketika kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, sampaikan salawat yang terbaik dan salam yang paling sempurna kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita meronta seperti itu. Ketika lisan mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Apa yang Allah akan berikan kepada orang yang bersolawat serta diikuti oleh hatinya yang bersolawat? Idza kana hadiral qalbi, jikalau seseorang itu bersolawat dengan menghadirkan hati, waqtas salati alayya, ketika dia berselawat kepadaku, sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala ya'lamu qadra dzalika illa Allah taala. Fala ya'lamu, maka tidak ada yang mengetahui qadra dzalika, balasan yang dilakukannya itu, illa Allah taala, kecuali hanya Allah subhanahu wa taala. Artinya Nabi si belik keutamaan, si belik pahala, si ginesade yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan seperti itu. La ya'lamu qadra dzalika illa Allah taala. Enggak ada yang mengetahui apa yang Allah akan berikan kepada yang bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana salawat itu bukan hanya di lisan saja tetapi diikuti oleh hati. Nah, ini keutamaan bersalawat. Enggak ada yang akan tahu itu keutamaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis ini saja hadrat al-muhtaramin rahimakumullah, lamun terdengaran bagus, tetamang le otak te, tetamang le aten te, insyaallah arak seperubahan dari diri te di dalam mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih merasa diri kita butuh akan pertolongan, butuh akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka kejar, ya, kurangi dosa-dosa antine, lekan apa? Lekan memperbanyak solawat. Ya, ketimbang totok-totok ini jelas, adakan kita basahi lidah kita dengan memperbanyak solawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketimbang tenggibahin dengan, ya, ina amat tiang, semoton jarin tiang, ketimbang enteng ngerosang dengan sindian-ian, ketimbang tenggibah-gibahin dengan mete-mete kelengian dengan, adakan tebasain todok te ini dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita manusia yang kelak berhak mendapatkan syafaat beliau, dan semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'la wa alam.